طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا فاهم. الله وحده لا شريك له رب الأرض والسماوات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير البريات، صلى الله عليه وعلى صحبه والآل والزوجات. أما بعد. Alhamdulillah, Abu dan Ummu sekalian. Pertama-tama ana ucapkan jazakumullah khairan kepada segenap pengurus pesantren Minhajus Sunnah atas, atau pesantren Ibnu Taimiyah, Ibnu Taimiyah, atas undangannya untuk menghadiri kajian apa ini ya, kajian wali santri ya, kajian wali santri secara online pada pagi hari ini. Dan mudah-mudahan apa yang kita akan simak bersama bisa menjadi bekal kita untuk berperan semaksimal mungkin sebagai orang tua. Sebagai muqaddimah, ayuhal ikhwah, barakallahu fikum, perlu kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua sebagai orang beriman dan sebagai orang tua khususnya. Di surah At-Tahrim Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ayat ini sering kita dengar, ayyuhal ikhwah, barakallahu fikum. Namun saya ingin menyoroti dari sisi lain. Allah mengatakan di sini memanggil kita sebagai orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Berarti kitalah yang dituju oleh Allah dengan apa yang nanti akan Allah sebutkan. Sahabat Nabi yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Idza sami'ta Allah yaqulu ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'iha sam'ak fa imma khairun tu'maru ilaihi aw syarrun tunha anhu." Atau kama qala radhiyallahu anhu. Katanya Ibnu Mas'ud, sahabat senior Rasulullah SAW, ahli tafsir, apabila kalian mendengar Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, maka pasang baik-baik telinga kalian, camkan, simak baik-baik, karena setelah itu adalah kebaikan yang Allah perintahkan atau keburukan yang Allah larang. Pasti setelah kata-kata ya ayyuhalladzina amanu salah satu dari dua ini. Nah, dalam ayat surat At-Tahrim ini, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Allah perintahkan kita. Untuk apa? Untuk menjaga. Menjaga siapa? Menjaga diri kita, wa ahlikum, dan keluarga kita. Menjaga diri dan keluarga kita dari apa? Naran, dari api yang sangat panas. Kemudian Allah jelaskan, api ini bukan api sembarang. Karena bahan bakarnya tidak seperti api-api di dunia. Qala Allah Ta'ala, waquduhan nas wal hijarah. Bahan bakarnya adalah manusia dan batu, alias api neraka. Sambil melanjutkan kondisi neraka yang di sana dijaga oleh malaikat-malaikat yang kasar, yang bengis, yang malaikat penyiksa Zabaniyah, yang kasar dan bengis, yang tidak akan membangkang terhadap perintah Allah dan senantiasa taat kepada perintah Allah. Nah, kalau kita perhatikan ayyuhal ikhwah, ayyuhal aba wal ummahat, ternyata tugas utama kita ini sebetulnya adalah bagaimana mengupayakan agar kitanya selamat dan anak-anak kita, istri kita juga selamat. Ketika tugas ini tidak kita jalankan, maka ayat ini memberikan isyarat bahwa sejatinya anak yang kita besarkan, yang kita nafkahi, yang kita cintai, yang kita capek dalam merawatnya, lelah dalam memikirkan nasibnya, sejatinya tidak lebih dari, mohon maaf, sekerat daging yang akan dibakar di neraka.
Itu kalau kita tidak menjalankan tugas utama kita. Itu kalau kita tidak berperan sebagaimana yang seharusnya dimainkan oleh orang tua. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kalau engkau tidak menjaga dirimu dan keluargamu dari api neraka, berarti engkau hanya membesarkan sekerat daging untuk menjadi bahan bakar neraka. Mengerikan sekali, manakala orang tua hanya seperti itu tugasnya. Oleh karena itu, ayyuhal aba wal ummahat, barakallahu fikum, ini harus menjadi konsen utama kita. Jangan sampai konsen utama kita ini hanya bagaimana anak kita ini survive di dunia, makan, bergizi, minum, istirahat cukup, bisa sekolah, bisa belajar bagaimana sukses, bisa merintis bisnis. Itu penting, namun bukan tujuan utama. Tujuan utama adalah bagaimana survive di neraka, bagaimana selamat, terjaga, terlindungi dari neraka. Itu tujuan utama kita. Oleh karena itu, yang nomor satu mesti kita nomor satukan, dan yang nomor dua silahkan di nomor dua kan. Nah, di kesempatan kajian online kita pagi ini, ada sebuah kisah yang luar biasa yang Anda ingin bawakan di sini. Kemudian setelah itu kita akan mengupas sebuah hadis yang cukup terkenal. Ya, saya akan bawakan kisahnya dulu. Ini dikutip oleh Al-Isami dalam kitabnya Samtun Nujumil Awali fi Abna'il Awaili wat Tawali. Ditulis oleh Abdul Malik ibn Husain bin Abdul Malik Al-Isami Al-Makki yang wafat tahun 1111 Hijriah. Di jilid ketiga halaman 385 beliau menceritakan dzukira anna Aba Ja'far Al-Mansur, dikisahkan ya bahwa Abu Ja'far Al-Mansur, khalifah kedua dari dinasti Abbasiyah, berkata kepada Amr bin Ubaid. Amr bin Ubaid salah satu ulama di masa itu. Beliau berkata begini, "Idzni, nasihati aku, beri aku mau'izah." Qal, "Bima ra'aitu am bima sami'tu?" Amr bin Ubaid kembali bertanya, "Apakah mau'izah yang kau inginkan ini berdasarkan yang aku lihat, yang aku saksikan, atau sekedar berdasarkan yang aku dengar saja?" Tentunya ada perbedaan, ayyuhal ikhwah. Mau'izah yang disampaikan oleh seseorang dari pengalaman yang dia dengar dari orang lain, namun tidak menyaksikannya, dengan mau'izah yang disampaikan oleh seseorang berdasarkan apa yang dia saksikan. Ya. Laisal khabar kal muayanah. Sekedar mendengar tidak sama dengan menyaksikan. Kesan yang dirasakan jauh berbeda, ya ikhwah. Dan ini adalah sesuatu yang wajar tentunya ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ketika mengabarkan kepada Musa bahwa Bani Israel telah kembali menyembah anak sapi. Ya, saat Musa pergi untuk bermunajat kepada Allah selama 40 hari, di masa kepergian Musa alaihi salatu wassalam, Allah mengabarkan bahwa Bani Israel kembali menyembah anak sapi. Ya tentu Musa kaget dan marah. Namun ketika melihat, dia lebih terperangah lagi, bahkan spontanitas dia melemparkan kepingan-kepingan Taurat itu. Wa alqal alwah wa akhadha bi ra'si akhihi yajurruhu ilaih. Saking marahnya melihat tingkah laku Bani Israel,
dia lemparkan secara spontan itu ya, bukan dengan sengaja, namun spontan. Dilemparkanlah kepingan atau papan-papan yang tertulis di situ Taurat sambil dia jambak rambut Harun saudaranya. Marah dia. Ini menunjukkan bahwa apa yang dilihat jauh lebih berkesan dari apa yang didengar. Nah, Amr bin Ubaid rahimahullah mengatakan, engkau ingin nasihat dari apa yang aku dengar atau dari apa yang aku saksikan? Faqal bal bima ra'ait. Aku ingin yang dari kau, dari apa yang kau saksikan. Faqal Amr bin Ubaid mengatakan, Tufiya Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Umar bin Abdul Aziz sudah meninggal. Dan ketika dia meninggal, rahimahullah, khalafa ahada asyara ibnan. Dia meninggalkan 11 orang anak laki-laki. Umar bin Abdul Aziz meninggal dan meninggalkan 11 orang anak laki-laki. Di usia yang masih sangat muda. Tidak sampai 40 tahun usianya. وبلغت قيمة تركته 17 dinaran. Total harta warisan yang dia tinggalkan hanya 17 dinar. 17 keping dinar. Satu dinar ketika itu setara dengan harga seekor kambing. Ya, karena dinar adalah mata uang yang terbuat dari emas dan juga dikonversikan ke dalam gram, beratnya 4/4 gram. Jadi emas yang ditinggalkan ada 17 dinar dan berat masing-masingnya sekitar 4/4 gram. Belum mencapai nisab, karena nisab dinar itu, dinar emas adalah 20 keping dinar, 20 dinar, itu minimalnya. Jadi masih belum terkena kewajiban zakat. Yang artinya orang yang hanya memiliki 17 dinar itu masih masuk kategori miskin, belum masuk kategori orang kaya. Tuwfiya Umar bin Abdul Aziz wa khalafa ahada asyara ibnan. Umar bin Abdul Aziz wafat meninggalkan 11 orang anak laki-laki. Wa balagat qimatu tarikatihi 17 dinar. Harta warisannya total hanya 17 dinar. Fakufina bi khamsati dananir. 5 dinar dipakai untuk mengafani, untuk biaya membelikan kafan dan penyelenggaraan jenazah. Washturiya lahu mawdi'a qabrihi bidinarain. Lalu kuburnya itu dibeli seharga 2 dinar. Jadi sudah habis 7 dinar. Wa asaba kullu wahidin min awladihi 18 qiratan. Adapun sisanya 10 dinar, itulah yang dibagi-bagikan kepada 11 orang anaknya. Dan masing-masing mendapat 18 qirat. Ya ini kurang dari 1 dinar. Karena jumlah anaknya 11, sisa uangnya untuk dibagikan tinggal 10 dinar. Jadi masing-masing hanya mendapatkan kurang dari 1 dinar, 18 qirat. Lalu Amr bin Ubaid beralih ke tokoh lain dalam sejarah umat Islam yang hidup setelahnya Umar bin Abdul Aziz. Masih sama-sama dari Bani Umayyah. Wa mata Hisham bin Abdul Malik wa khalafa ahada asyara ibnan. Hisham bin Abdul Malik juga wafat dan meninggalkan 11 orang anak laki-laki. فحصل كل واحد من ورثته مما خلفه 10,000 dinar. Akan tetapi masing-masing ahli warisnya, anak laki-lakinya, itu mendapatkan warisan 10.000 dinar. Itu masing-masing anak laki-lakinya. Fara'aitu rajulan min auladi Umar ibn Abdul Aziz. Bayangkan ya, 10.000 dinar itu berarti 10.000 dikali 4/4 gram. Bisa dibayangkan.
Warisan yang luar biasa sekali nilainya. Puluhan miliar tuh satu anaknya akan dapat, berarti kalau ditaksir dengan rupiah ya sama dengan 42.500 gram, 42,5 kilogram emas tiap anaknya. Apa yang terjadi setelah itu? Amr bin Ubaid menyaksikan, faraitu rajulan min auladi Umar bin Abdul Aziz. Sekian sekian tahun berselang, aku melihat salah satu dari anaknya Umar bin Abdul Aziz yang awalnya cuma diberi warisan 18 qirat, nggak sampai 1 dinar. Hamala ala mi'ati farasin fi sabilillah. Dia me- mewakafkan atau mendonasikan 100 ekor kuda untuk jihad fisabilillah. 100 ekor kuda untuk jihad fisabilillah. Kuda perang, sesuatu yang mahal harganya. Ya, itu salah satu dari anaknya Umar yang 11. Hamala ala mi'ati farasin fi sabilillah. Wa ra'aitu rajulan min awladi Hisham yas'alun nasa. Sedangkan salah satu dari anaknya Hisham bin Abdul Malik yang diberi warisan 10.000 dinar tadi, 42,5 kilo emas tadi, ada yang jadi pengemis. Nah, ini adalah salah satu pelajaran berharga, Abu dan Ummu semua, bahwa warisan yang terbaik untuk anak kita itu bukan harta. Karena harta, betapapun banyaknya, dia bisa habis. Bukan hanya dia bisa habis, dia bisa mencelakai orang-orang yang diberinya, diberi harta, manakala dia tidak diberi ilmu yang baik, ilmu yang tepat tentang bagaimana pengelolaan harta itu. Nah, di sini ana ingin kutipkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Kabsyah Al-Anmari radhiyallahu anhu. Ya, salah seorang sahabat yang namanya Abu Kabsyah Al-Anmari. Beliau menyampaikan hadis ini dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan begini, Innamad dunya li arba'ati nafar. Innamad dunya li arba'ati nafar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan juga oleh At-Tirmidzi dalam sunannya dengan sanad yang hasan. Dengan sanad yang dihasankan oleh At-Tirmidzi dan juga oleh yang menahqiq Musnad Imam Ahmad. Ya, sebetulnya agak panjang ya. Saya akan bacakan dari awal sampai akhir karena bagus. Qala Abu Kabsyah Al-Anmari radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul thalathatun uqsimu alaihin wa uhaddithukum haditsan fahfadhih. Ada 3 hal penting, 3 hal besar kata Nabi SAW yang aku bersumpah karenanya. Artinya kalau Nabi sampai bersumpah pasti ini bukanlah perkara yang remeh, tapi perkara yang penting sekali. Wa uhadithukum haditsan fahfadhu. Dan aku akan sampaikan sebuah hadis yang agung kepada kalian, maka ingat baik-baik. Hafalkan baik-baik. Qal, beliau bersabda, ma naqasa malu 'abdin min sadaqah. 3 hal yang Nabi bersumpah karenanya. Yang pertama adalah harta seorang hamba tidak akan berkurang karena sedekah. Itu yang pertama. Yang kedua, wala dzulima 'abdun madlamatan fasabar 'alaiha illa zadahu Allahu 'izzah. Bila mana seorang hamba dizolimi oleh orang lain, namun dia bersabar, tidak membalas kezoliman itu, maka Allah akan menambahnya kemuliaan. Allah akan menjadikannya semakin mulia, walaupun dia dizolimi. Yang ketiga, wala fataha 'abdun baba mas'alatin illa fataha Allahu alaihi baba faqr, atau kalimatan nahwah. Ketika seorang hamba membiasakan dirinya untuk minta-minta, minta-minta harta,
maka Allah akan bukakan pintu kefakiran baginya. Nah, ini tiga hal yang Nabi bersumpah karenanya. Yang ada kaitan dengan topik kita pagi ini adalah di awal dan juga di akhir dari tiga hal ini. Hal yang pertama dan hal yang ketiga. Yang pertama, ma naqasa malu abdin min sadaqah. Tidak akan berkurang harta seorang hamba karena bersedekah. Ini adalah anjuran agar seseorang tidak pelit dalam menggunakan harta yang Allah titipkan kepadanya, karena sejatinya harta yang paling bermanfaat itu adalah yang tersimpan untuknya di akhirat, bukan yang dia pakai di dunia. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan juga oleh Abdullah bin Syikhir dalam Sahih Muslim, Nabi mengatakan, yaqulu ibnu Adam mali mali wa inna malaka min malika ya ibnu Adam thalath. Orang-orang suka mengatakan ini hartaku, ini rekeningku, ini istanaku, kendaraanku dan lain sebagainya. Padahal sejatinya yang menjadi hartamu yang benar-benar wahai manusia itu cuman tiga macam. Ma akalta fa'afnait, au syaribta au labista fa'ablait, au tasaddaqta faqtanait. Jenis hartamu yang pertama adalah apa yang kau konsumsi sampai habis. Dimakan, diminum, ya. Yang kau konsumsi sampai habis. Itu jenis hartamu yang pertama. Au labista fa'ablait. Atau yang kamu pakai sampai usang, sampai rusak, nggak bisa dipakai lagi. Pakaian, perabotan, perkakas, kendaraan, rumah, selama masih bisa dipakai, itulah hartamu. Begitu dia nggak bisa dipakai lagi, rusak, maka selesailah manfaatnya sebagai hartamu. Tidak lagi bermanfaat untuk. Perkakas juga begitu, kendaraan juga begitu, pakaian juga begitu. Yang ketiga, au tasaddaqta faqtanait, atau yang kau sedekahkan dan itu yang tersimpan untukmu. Karena dia akan menikmatinya di akhirat, bukan di dunia. Di dunia tidak ada nikmat yang benar-benar bisa dinikmati 100% tanpa ada efek samping sama sekali, tidak ada. Bahkan Allah mengatakan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia hanya kenikmatan yang menipu. Tidak ada yang murni 100% nikmat, tidak ada. Untuk bisa menikmatinya banyak aturan-aturan yang harus diikuti. Ada syarat-syaratnya. Ya, tidak boleh terlalu sering, nanti bosan. Tidak boleh kebanyakan, nanti jadi madharat. Kemudian juga harus dalam keadaan sehat. Ya, dan macam-macam syaratnya. Adapun yang disedekahkan, maka itu yang tersimpan. Sehingga dia akan mendapatkan manfaatnya bukan di dunia yang penuh dengan syarat dan ketentuan ini, namun dia akan merasakan manfaatnya di negeri akhirat. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Walal akhiratu khairul laka minal ula." Sungguh yang akhirat itu lebih baik bagimu daripada yang sekarang dunia ini. Di ayat yang lain Allah mengatakan wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat jauh lebih baik, jauh lebih kekal. Nah, kemudian kita akan beralih langsung agar mempersingkat waktu ke poin yang ketiga yang Nabi bersumpah karenanya, wala fataha 'abdun baba mas'alatin illa fatahallahu alaihi baba faqr. Dan apa yang dialami oleh anak-anaknya Hisham bin Abdul Malik itu menunjukkan bahwa meninggalkan harta yang banyak itu tidak menjamin anak kita tidak jatuh miskin, tidak menjamin anak kita sesuai dengan harapan hidup sejahtera di dunia. Belum tentu, karena sekali lagi harta yang banyak ketika berada di tangan yang tidak pandai menggunakannya, tidak tahu bagaimana dia harus belanjakan harta ini, hak Allah yang dia harus keluarkan tidak dia keluarkan, maka ini hanya akan menjadi petaka, dan di hadis ini akan ada penjelasan tentang hal tersebut. Setelah menyebutkan tiga hal, kemudian Nabi mengatakan, wa uhadithukum hadithan fahfadhu. Aku akan sampaikan kepada kalian sebuah hadis yang agung, maka ingat baik-baik. Qala, innamad dunya li arba'ati nafar. Sejatinya dunia itu hanya diisi oleh 4 macam manusia. Terkait
manusia yang tinggal di bumi, di dunia ini, satu di antara empat jenisnya. Yang pertama, abdin razaqahullahu malan wa ilman. Adalah manusia yang Allah berikan kepadanya rezeki berupa harta dan ilmu. Ilmu di sini adalah ilmu syar'i karena kaitannya jelas banget. Setelah itu Nabi mengatakan bahwa yattaqi fihi rabbah. Maka dia orang yang diberi harta dan ilmu agama ini bisa bertakwa kepada Allah melalui hartanya. Dia menjadi orang yang bertakwa kepada Allah melalui hartanya. Tidak mungkin jadi orang bertakwa kalau tidak mengerti aturan-aturan Allah, tidak mengerti hukum halal haram, mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang mubah, mana yang makruh, mana yang haram. Dia harus paham untuk bisa menjadi orang yang bertakwa. Jadi pertama, dia berhati-hati dalam menggunakan harta, berhati-hati juga dalam mencarinya. Hak-hak Allah dia tunaikan, yang haram dia jauhi. Wa yasilu fihi rahimah. Dan dengan hartanya dia gunakan juga untuk menyambung silaturahminya, hubungan kekerabatannya. Artinya silaturahim di sini ayyuhal ikhwah tidak hanya terbatas dengan saling berkunjung, saling bertegur sapa. Namun termasuk silaturahim adalah memberikan santunan kepada karib kerabat kita, memberikan bantuan baik finansial, moral ataupun kebaikan secara umum, ya. Berbuat baik kepada karib kerabat itu termasuk silaturahim. Wa ya'lamu lillahi fihi haqqan, dan dia pun tahu karena ilmu agamanya tadi bahwa Allah punya hak atas hartanya alias zakat yang dia harus keluarkan. Hasilnya fahadha bi afdalil manazil. Orang yang pertama ini adalah orang dengan kedudukan yang paling mulia nanti di akhirat. Yang kedua, wa 'abdin razaqahullahu ilman wa lam yarzuqhu mala, adalah manusia yang hanya diberi rezeki berupa ilmu oleh Allah namun tidak diberi harta. Artinya bukan orang kaya, tapi dia orang yang berilmu, orang yang tahu aturan Allah, faham syariat Allah. Fahuwa sadiqun niyyah, maka dia dengan niatnya yang tulus mengatakan begini, yaqul law anna li malan la'amiltu bi'amali fulan. Seandainya aku diberi harta, niscaya aku akan berbuat seperti si fulan yang pertama. Fahuwa biniyatihi fa ajruhu ma sawa. Nabi mengatakan dengan niat yang tulus tadi, orang yang kedua ini juga mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang pertama. Adapun yang ketiga, wa 'abdan razaqahullahu ilman, razaqahullahu malan wa lam yarzuqhu ilman. Kebalikan dari yang kedua, yang ketiga ini diberi harta banyak, tapi tidak diberi ilmu, tidak diberi rezeki berupa ilmu, diberi rezekinya hanya berupa harta. Artinya, ikhwani wa akhwati fillah, abu dan ummu semua, rezeki itu jangan kita hanya fahami sebagai uang, harta benda, jangan. Ilmu itu juga rezeki. Nabi yang menyatakan, walam yarzuqhu ilman, tidak memberinya rezeki berupa ilmu. Berarti ilmu itu adalah rezeki, bukan cuma harta rezeki. Kesehatan rezeki, keamanan rezeki, keluarga rezeki, ilmu pun juga rezeki. Nah, dia tidak diberi harta, afwan, dia tidak diberi ilmu, namun diberi harta yang melimpah. Apa yang terjadi? Yakhbitu fi malihi, fahuwa yakhbitu atau yatakhabbatu fi malillahi bighairi ilmi. Ya, dia kacau dalam menggunakan harta yang Allah beriman, yang Allah titipkan kepadanya. Fahuwa yakhbit fi malihi bighairi ilmin. Hartanya dia pakai serampangan tanpa ilmu. La yattaqi fihi rabbah wa la yasilu fihi rahimah wa la ya'lamu lillahi fihi haqqah. Tidak dia berhati-hati dalam menggunakannya, tidak didasari dengan sikap takwa kepada Allah dalam penggunaan harta, tidak juga dia gunakan untuk menyambung hubungan silaturahminya, tidak juga dia bayarkan zakatnya. Hak Allah pun tidak dia keluarkan dari hartanya. Fahadha bi akhbathil manazil. Orang yang ketiga ini adalah yang paling sengsara nanti, yang paling menderita dia di akhirat. Adapun yang keempat,
Wa 'abdin lam yarzuqhullahu malan wala ilman adalah orang yang tidak diberi rezeki ilmu dan harta. Ilmu nggak punya, harta pun tidak punya. Namun yang mencelakakan dia itu bukan karena nggak punya harta, tapi karena nggak punya ilmu tadi. Faqala fahuwa yaqul law kana li malun la'amiltu bi'amali fulan. Andai aku diberi harta, aku akan beramal seperti amalnya si fulan, yang pertama, yang ketiga, bukan si fulan yang pertama, karena dia jahil. Berangan-angan pun tidak becus dia. Bercita-cita pun salah karena kejahilan. Lau kana li malun la'amiltu bi'amali fulan. Qala fahuwa biniyatihi. Orang yang keempat pun ini dibalas oleh Allah sesuai dengan yang dia niatkan dan yang niatnya salah tadi karena kejahilannya. Fawizruhuma fihi sawa. Maka dosa orang yang keempat itu sama dengan dosa orang yang ketiga. Padahal yang keempat belum sampai beramal, dia baru berniat buruk karena kejahilannya. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa warisan yang terbaik itu bukanlah mewariskan harta. Betul, harta itu bermanfaat. Al-Quran juga mengatakan harta itu ada kebaikannya, bukan tidak baik ya. Ada kebaikannya. Eh, Allah menyebutnya sebagai khairan. In taraka khairan al-wasiyah. Apabila dia meninggalkan harta, kebaikan berupa harta, maka dia hendaknya berwasiat. Intinya, harta itu mengandung kebaikan. Namun kebaikan ini hanya bisa terrealisasi manakala yang mendapatkan harta atau yang mewarisi harta itu juga berilmu. Adapun tanpa dia mewarisi ilmu, tanpa dia diarahkan, dididik untuk jadi orang berilmu yang faham dinullah, faham aturan Allah, maka harta sebesar apapun justru akan menjadi petaka. Jadi dari hadis ini jelas sekali bahwa warisan terbaik orang tua untuk anaknya adalah iman dan ilmu, ya, akidah. Dia harus diajari bagaimana melihat dunia ini dengan sudut pandang yang benar, sebagaimana yang Allah ajarkan. Ya. Allah mengatakan, "Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah, wa la tansa nasibaka minad dunya." Kejarlah melalui apa yang Allah berikan kepadamu itu, kejarlah kehidupan di akhirat. Kejar dengan nikmat kesehatan yang Allah berikan, dengan harta yang Allah berikan, dengan kesempatan umur yang Allah berikan. Kejarlah dengan itu semua balasan terbaik atau kesejahteraan di negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Namun jangan lupa, engkau masih hidup di dunia, maka engkau juga perlu sebagian dari nikmat dunia ini agar engkau tetap bertahan. Jadi kita dikatakan diperintahkan untuk memprioritaskan bagaimana kita ini selamat di akhirat, bagaimana kita ini sukses di akhirat tanpa mengorbankan hak minimal kita untuk survive dan bertahan di dunia. Karena kesempatannya di dunia, sehingga supaya kesempatan ini bisa tetap efektif, kita harus survive di dunia ini. Nah, itu perintah agar kita menyikapi dunia seperti itu. Kita pandang dunia sebagai wasilah untuk mengejar kesejahteraan akhirat, bukannya dibalik. Ya. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak berilmu, orang-orang yang tidak tahu bagaimana dia harusnya menyikapi dunia, dia akan balik. Dia akan korbankan kesejahteraan akhiratnya demi mengais sampah-sampah dunia. Yang itu pun belum tentu dia nikmati. Belum tentu dia yang akan mendapatkan manfaatnya. Karena Nabi SAW dalam hadis tadi yang menceritakan tentang hakikat nikmat dunia itu, setelah beliau menyebutkan dunia itu adalah yang kau makan, atau kau konsumsi sampai habis, atau kau pakai sampai rusak, atau yang kau sedekahkan dan itu yang tersimpan untukmu. Nabi melanjutkan, wa ma siwa dzalika ya ibna Adam fadzahibun wa tarikuhu linnas. Selain yang tiga, itu bukan hartamu,
itu hanya akan beralih kepemilikan, pindah ke tangan orang lain. Bisa ke tangan ahli waris, atau musnah karena musibah, atau diambil orang, macam-macam. Yang jelas engkau tidak akan mendapatkan manfaat sedikit pun dari hartamu kalau tidak engkau konsumsi, tidak engkau pakai, dan juga tidak engkau sedekahkan. Jadi, warisan yang terbaik adalah kita mewariskan ilmu dan iman, mengajari mereka sudut pandang yang benar tentang dunia ini, dan membekali mereka dengan ilmu-ilmu yang bisa menjadikan mereka selamat di akhirat. Salah satunya adalah apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau bersama dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Ya ghulam, inni u'allimuka kalimatin." Ya, ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berada di belakang Rasulullah, Nabi mengajarkan kepada Ibnu Abbas, "Wahai anak kecil, aku akan mengajarimu beberapa kalimat, beberapa pesan penting. Yang pertama, ihfazillah yahfazka." Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Artinya, jagalah perintah-perintah Allah. Jagalah larangan-larangan Allah. Perintah dengan dilaksanakan, larangan dengan dijauhi. Baik perintah yang sifatnya wajib, jelas ini yang harus diprioritaskan, ataupun perintah yang sifatnya sunnah. Dan ini perlu juga untuk kita amalkan. Karena ini yang akan menambal kekurangan-kekurangan kita dalam mengamalkan yang wajib. Ya. Yang akan menambalnya adalah amalan-amalan kita yang sunnah dari jenis ibadah yang sama. Kalau sholat wajib masih belum sempurna, maka akan disempurnakan dengan sholat-sholat sunnah. Kalau puasa Ramadan juga masih kurang bagus kualitasnya, maka akan diperbaiki dengan puasa-puasa sunnah. Kalau bayar zakatnya juga kurang maksimal, maka akan diperbaiki dengan sedekah. Dan demikian seterusnya. Ihfadillah ihfadka, jagalah aturan-aturan Allah, perintah-perintah Allah dengan mengamalkannya, dan juga menjaga larangan-larangan Allah dengan menjauhinya. Hasilnya Allah akan menjagamu. Ini adalah penanaman akidah yang penting untuk ditanamkan oleh orang tua kepada anaknya. Jadi yang paling penting itu adalah bagaimana kita tidak keluar dari aturan Allah. Bagaimana kita tetap dalam koridor, itu yang penting. Bukan bagaimana kita bisa makan tiap hari. Karena selagi kita masih hidup, pasti masih ada yang bisa kita makan. Pasti, itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk hidup yang masih jalan, masih bergerak di muka bumi ini, melainkan rezekinya ditanggung oleh Allah. Jadi kalau masalah rezeki, itu tanggung jawabnya Allah. Kita hanya disuruh untuk berusaha semampunya dengan tetap mengindahkan aturan Allah. Makanya dalam hadis yang lain, hadisnya Abu Hurairah juga kalau nggak salah, Nabi mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi lan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizqaha." Tidak akan ada manusia yang mati, kata Nabi. Demi Allah, tidak akan ada manusia yang mati sampai dia menghabiskan jatah rezeki. Jadi tidak ada orang yang boleh mati kecuali setelah dia habiskan semua jatah rezekinya. Terus kita harus bagaimana? Kata Nabi, "Fattaqullah wa ajmilu fit talab." Kalian bertakwalah kepada Allah. Jadilah orang yang faham mana perintah, mana larangan, mana yang harus dikerjakan dan mana yang tidak boleh dikerjakan. Jadilah orang yang paham itu. Takutlah, bertakwalah kepada Allah, wa ajmilu fit talab. Artinya carilah harta itu, carilah rezekimu itu dengan cara yang paling baik. Bi akhdil halali wa tarkil haram, kata Nabi. Yaitu dengan mengambil yang halal-halal saja dan jauhi semua yang haram. Karena rezeki kalau masih kita ini hidup, rezeki kita masih ada berarti. Ketika rezekinya sudah habis, kita pun wajib mati. Terlepas apakah di rekening ada 1 triliun, 10 triliun, ya, itu tidak akan memperpanjang umur kita. Karena itu bukan harta kita. Harta kita itu yang bisa kita makan, kita konsumsi, atau yang kita pakai, atau yang kita sedekahkan. Wa masih wadalik,
fadhahibun wa tarikul linnas. Selain yang tiga, itu adalah harta yang akan pergi, sirna, dan dia tinggalkan untuk orang-orang. Jadi intinya adalah bagaimana kita bisa mewariskan iman dan akidah yang kokoh bagi anak-anak kita. Nabi kemudian melanjutkan, ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya engkau akan dapati Allah ada di hadapanmu. Ya. Allah ada di hadapanmu, maksudnya Allah senantiasa hadir untuk menolongmu, mendengar doamu, ya, berlemah lembut kepadamu, tanpa berarti mengangkat semua bentuk cobaan ya. Tidak berarti ketika Allah itu menolong, Allah tidak memberikan ujian terlebih dahulu, tidak. Tidak berarti ketika Allah itu membantu kita, menyelamatkan kita, kita tidak boleh celaka sama sekali. Tidak juga, karena faktanya sunnatullah Allah akan selalu menguji. Ya, diuji dengan musibah-musibah. Ya, diuji dengan berbagai macam musibah. Artinya tetap ada jalan keluar di balik setiap musibah yang menimpa seseorang. Jika dia orang yang bertakwa. Tajidhu tujahak, engkau akan dapat ya Allah ada di hadapanmu senantiasa memperhatikanmu, menolongmu. Idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau ingin minta sesuatu, maka mintalah kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Dan jika engkau minta tolong, maka minta tolong dulu kepada Allah. Nah, Nabi menanamkan hal ini kepada Ibn Abbas yang masih belia ketika itu. Ibn Abbas ini masih masih belia karena dia itu 3 tahun sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi, dia baru lahir. Artinya ketika Nabi hijrah, Ibnu Abbas itu umurnya 16 tahun. Ya, ketika Nabi hijrah, usia Ibnu Abbas itu 16 tahun. Masih muda belia. Ihfadillah tajidhu tujahak, idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau ingin minta sesuatu, terlebih dahulu mintalah kepada Allah, apapun itu. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Dan kalau ingin minta tolong sesuatu, maka dahulukan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uk illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Dan ketahui juga, yakini juga wahai Ibn Abbas. Artinya ini contoh menanamkan akidah ya. Contohnya seperti ini. Ketahuilah juga bahwa seandainya umat manusia ini semuanya bersatu padu untuk memberikan suatu manfaat kepadamu, mereka tidak akan bisa memberikan satu saja manfaat kecil kepadamu kecuali sesuai yang sudah Allah takdirkan untukmu. Ya, sesuai takdir Allah. Hari itu berapa jatah rezekimu, ya tidak akan lebih dari itu. Demikian juga sebaliknya, walau ijtama'u ala ay yadurruka fala la yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Demikian pula ketika mereka ini bersatu padu untuk mencelakaimu dengan suatu hal, sekecil apapun itu, mereka tidak akan bisa mencelakaimu kecuali dengan apa-apa yang memang sudah Allah takdirkan bakal mengenaimu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena untuk mencatat takdir telah terangkat dan tintanya pun telah mengering. Ya. Artinya ini penanaman akidah agar seseorang itu tawakalnya kepada Allah, berharapnya kepada Allah, minta tolongnya kepada Allah, minta-mintanya juga kepada Allah. Kemudian dia yakin kepada takdir Allah, yang penting dia berusaha sesuai dengan aturan syariat, sesuai dengan perintah dan larangan yang disampaikan oleh Allah ataupun oleh Rasulnya SAW. Kemudian satu dia bertawakal kepada Allah, bukan bertawakal pada jerih payahnya. Dan dia yakin bahwa apapun tidak akan merubah apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Sehingga tidak ada perasaan kecewa, tidak ada perasaan stres. Sudah berusaha mati-matian masih gagal juga. Karena dia percaya kepada takdir, dia yakin bahwa usaha dia itu bukanlah penentu segalanya.
Ya. Ada usaha harus sebagai salah satu dari sebab, namun ada juga sebab lain yang paling menentukan yaitu kehendaknya Allah Subhanahu wa taala, takdirnya Allah. Kalau Allah menghendaki maka akan terjadi. Kalau tidak maka tidak akan terjadi. Ya. Jadi ini adalah beberapa petikan tentang pentingnya meninggalkan warisan iman dan akidah yang kokoh bagi anak-anak, khususnya anak-anak yang hidup di era keterbukaan, globalisasi katanya. Di mana dunia itu seperti bola kaca. Dari sini bisa melihat ke seberang dunia dengan jaringan internet. Ya. Orang tidak perlu capek-capek dia mengirimkan pemikiran-pemikiran yang berbahaya. Tidak perlu capek-capek mengirimkan pornografi. Karena semua orang bisa mengakses itu semua. Semua orang bisa mengakses fitnah syahwat. Semua orang bisa mengakses fitnah syubhat dari rumahnya masing-masing. Sehingga kalau kondisinya sudah seperti ini, segawat ini, maka tidak ada jalan lain untuk tetap istiqomah selain kita yang membentengi diri kita sekuat-kuatnya. Selain kita bentengi dengan ilmu yang kokoh, dengan menguasai, menghafal dalil-dalilnya, dan dan meyakininya sebagai kebenaran, supaya kita tetap bisa istiqomah. Dan tentunya sebagai orang tua kita harus pilihkan untuk anak-anak kita tempat belajar yang terbaik supaya mereka benar-benar memiliki bekal iman dan akidah yang kokoh. Itu mungkin sekelumit tentang materi yang bisa Ana share pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi motivasi buat anak pribadi dan juga buat ikhwah semuanya. Barakallahu fikum. Ana kembalikan ke moderator. Nah, Ustaz, Barakallahu fikum kepada pemateri kita hari ini, Al-Ustaz Dr. Sufyan Fuad Baswedan, LC, MA, yang Masya Allah, em, kami ucapkan jazakumullahu khairan atas penyampaiannya, Ustaz, berkaitan dengan materi warisan termahal bukan berkaitan emas dan jabatan, tetapi melainkan akidah yang kokoh. Terutama ini mungkin menjadi nasihat bagi kita semua, khususnya kepada Abu dan Ummu, berkaitan dengan warisan apa saja yang sangat paling bermanfaat, khususnya bagi umat Muslim kita, em, khususnya untuk anak-anak kita, daripada harta itu sendiri. Baik, kita akan masuk kepada sesi selanjutnya, berkaitan dengan sesi tanya jawab. Mungkin nanti ada beberapa em, penanya yang kami akan pilih. Tapi sebelum itu saya sampaikan dari materi yang telah kita bahas tadi dan Al Ustadz Sufyan Baswedan juga telah sampaikan, ada beberapa poin yang sangat menarik sekali yang mungkin saya bisa simpulkan bahwasannya sebenarnya manusia ini memiliki banyak jenisnya, ya, di dunia ini. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis-hadis yang beliau sudah sampaikan, bahwasannya manusia itu terdiri sungguhnya ada tiga jenis manusia, khususnya jenis harta manusia itu sendiri. Yang pertama, harta apa yang kamu konsumsi sampai habis. Ini untuk keseharian. Nah, itu em, harta manusia yang pertama. Kemudian yang kedua, yaitu harta apa yang kamu gunakan sampai habis. Ya, baik pakaian maupun yang lainnya. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah harta apa kamu juga yang telah kamu sedekahkan sampai kalian menjadi dari yang sudah disedekahkan tersebut menjadi bekal nanti di akhirat nanti. Nah, ini adalah tiga jenis harta manusia yang ada di sekeliling kita, dan jenis yang ketiga menjadi apa? Menjadi harta yang akan paling bermanfaat bagi manusia di akhirat kelak. Kemudian juga dari jenis-jenis manusia juga di dunia itu ada empat, ya. Ada manusia yang diberikan ilmu syar'i dan juga harta. Nah, ini adalah orang yang paling orang yang paling em, tertinggi derajatnya daripada
orang-orang atau manusia yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah manusia yang diberikan ilmu tanpa diberikan kecukupan harta. Kemudian yang ketiga juga ada manusia yang diberikan harta yang tidak diberikan yang diberikan harta banyak tetapi tidak memiliki ilmu pengetahuan, khususnya ilmu syar'i. Kemudian yang terakhir adalah em, manusia yang tidak diberikan harta dan juga ilmu. Dan ini adalah jenis manusia yang paling sangat merugi sekali karena nanti di akhirat kelak tidak akan mendapatkan apa yang diharapkan oleh manusia kelak. Mungkin itu beberapa catatan yang sangat penting dari kajian pada pagi hari ini. Mungkin kita langsung saja berkaitan dengan sesi selanjutnya. Baik, sebelum kita masuk, saya akan berikan peraturannya berkaitan dengan sesi tanya jawab ini. Silakan kepada para abu dan umu kita berikan karena waktu masih panjang ya. Kita mungkin berikan lebih dari 3 penanya. Bagi yang ingin menanya, silakan Abu dan Umu dapat mengklik tombol raise hand terlebih dahulu dan nanti kami tunjuk. Kemudian yang kami tunjuk diharapkan on kameranya, khususnya bagi para Abu ya, silahkan di on kan. Kemudian sebutkan dari walinya siapa, kemudian dari kelas berapa. Oke, silakan kepada Abu dan Umu yang ingin bertanya. Apa? Abu Hilya. Silahkan Abu Hilya untuk membuka. Silahkan bisa di-unmute-kan saja untuk Abu Hilya untuk memberikan pertanyaan. Silahkan. Barakallahu fikum. Sudah masuk suaranya? Sudah jelas Sudah, sekali. sudah. Bismillah. Barakallahu fikum wa ahsanalaikum ustaduna. Jazakumullah khairan ala husni nasaih minkum fi hadhil muhadarah. Hayyakumullah. Afwan ustaduna, indi mas'alatan narju bayan min fawaid suratin nisa, ayat tasi'ah. Qala Allahu azza wa jal wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Dan narju nasaiha minkum yata'allaq bi hadhil ayah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Iya, hayakumullah. Ini minta Barakallahu fiik. dikasih kajian sesi kedua ini ya. Masya Ah, Allah. Jazakallah khairan. antum bukan tanya itu namanya antum minta itu. Masya Allah. Lagi itu. Tayyib. Barakallahu fiik. Fik Allah barakallah. mengatakan dalam ayat itu ya. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Itu adalah perintah supaya kita ini khawatir, takut kalau kita meninggalkan generasi-generasi yang lemah. Yang lemah itu dalam bab apa? Ya dalam bab apa saja. Tapi yang paling jadi stressing adalah lemah dalam bab iman. Kenapa? Karena kalau cuma lemah dalam bab dunia, tapi imannya kuat, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Masalah itu muncul ketika imannya lemah, walaupun dunianya kuat. Jadi tetap saja kalau ini kita akan gali fawaidnya, tetap saja ini tidak akan selaras ya. Pasti akan selaras dengan dalil-dalil yang lain. Seperti yang tadi sudah kita kutipkan, wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Demikian juga, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan kerabatmu dari api neraka. Tentunya kalau kita ditanya nih, kira-kira ilmu apa sih yang perlu kita pelajari agar diri kita ini terjaga dari api neraka? Pasti jawabannya bukan matematika. Pasti jawabannya bukan ilmu pengetahuan alam. Pasti jawabannya bukan ilmu bahasa Inggris, ilmu pengetahuan sosial, ilmu keterampilan ini dan itu. Bukan itu.
walaupun ilmu-ilmu itu bermanfaat. Kita tidak menafikan adanya manfaat, ada manfaat. Tapi ilmu yang utamanya bukan itu. Karena tidak akan mengajarkan keselamatan di akhirat. Itu ilmu untuk menyelamatkan diri kita di dunia ini, iya. Adapun ilmu untuk selamat di akhirat itu adalah ilmu tentang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan turunan-turunannya. Bagaimana kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, dan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, termasuk iman kepada malaikat, kepada kitab-kitab, kepada hari akhir, kepada al-qadha wal qadar. Bagaimana kita ini mewujudkan ibadah hanya kepada Allah, tata cara ibadahnya bagaimana. Inilah ilmu yang akan menjadi keselamatan kita di akhirat. Sehingga perintah agar kita ini khawatir kalau meninggalkan generasi yang lemah, pertama adalah lemah dalam bab ini. Lemah dalam bab iman, lemah dalam bab ibadah. Walaupun lemah dalam bab dunia juga bukanlah sesuatu yang terpuji. Ya, namun kalau dibarengi dengan lemah, dengan kuatnya iman, itu hanya masalah waktu saja. Ya, hanya masalah waktu. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun." Kami telah tetapkan dalam Zabur, ya, bahwasanya bumi akan diwarisi oleh hamba-hamba kami yang saleh. Di ayat yang lain di surah An-Nisa Allah mengatakan, wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati minkum wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahumul ladzir irtadha lahum. Ini janjinya Allah bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah akan jadikan mereka ini penguasa-penguasa di bumi, khulafa yang datang silih berganti, dan akan menjadikan mereka ini memiliki kekuasaan yang mapan, ya, tamkin. Agamanya juga dijadikan agama yang tegak menjulang tinggi. Ini semua adalah janji Allah Subhanahu wa taala bagi mereka-mereka yang kuat imannya, kuat dalam segi ilmu dinnya, walaupun dalam sisi dunia mereka masih lemah, tapi itu adalah proses untuk kemudian akan jadi yang kuat. Tapi tidak berlaku sebaliknya. Orang yang kuat dari segi material, segi penguasaan ilmu-ilmu dunia kuat, namun imannya lemah, maka ini tidak akan melahirkan kekuatan, tidak akan melahirkan kejayaan. Justru pengalaman umat-umat sebelum kita tidak ada manfaatnya. Allah berfirman di surah Al-Fajr, ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Tidakkah engkau perhatikan bagaimana Allah memperlakukan kaum Ad? Iram dzatil imad. Penduduk negeri Iram yang memiliki tiang yang tinggi-tinggi itu. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Yang belum pernah ada orang bisa membangun tiang setinggi itu di tempat lain. Artinya mereka ini punya kecanggihan, punya kemajuan teknologi, arsitekturnya hebat, paling hebat di dunia saat itu. Wa thamudal ladzina jabus sakhra bil wad. Tidakkah engkau perhatikan juga kaum Thamud yang melubangi gunung-gunung itu, batu-batuan itu mereka pahat. Alladzina jabus sakhra bil wad. Wa Fir'aun dzil autad. Tidakkah engkau perhatikan juga Fir'aun, penguasa Mesir, yang punya pasak-pasak yang dia pakai untuk menyiksa orang-orang yang dia siksa. Alladzina taghaw fil bilad fa'aktsaru fiha al-fasad. Mereka semua ini punya teknologi, punya kecanggihan, punya kemajuan dari segi dunia di umat-umat yang sebelum kita ini. Namun mereka juga ternyata punya kemiripan, yaitu banyak berbuat kerusakan. Fa'aktsaru fiha al-fasad. Alladzina taghaw fil bilad fa'aktsaru fiha al-fasad. Karena mereka tidak dibimbing oleh iman, tidak punya aturan-aturan yang mereka ikuti yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala,
maka yang mengatur mereka adalah hawa nafsu mereka. Sehingga ketika hawa nafsu yang bicara, pasti yang ada adalah kezaliman, tindakan melampaui batas, dan kerusakan. Fa'aktsaru fiha al-fasad, dan ujung-ujungnya apa? Fasabba alaihim rabbuka sawta adzab. Maka Allah menumpahkan kepada mereka-mereka ini cemeti azabnya. Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Rabbmu benar-benar mengawasi. Jadi kita hendaknya berhati-hati, jangan sampai kita salah dalam menilai ya, salah dalam menentukan skala prioritas. Tetap prioritas utama kita diciptakan untuk jadi hamba Allah, untuk jadi orang yang beriman dan bertakwa, maka dahulukan mempelajari ini daripada mempelajari yang lain-lain. Wallahu a'lam. Nah, Jazakumullah khairan barakallahu fiik. Nah, silahkan kepada selanjutnya, penanya selanjutnya. Yasmin Fahira, silakan boleh di-unmute dan bertanya, silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas, Ustaz. Jelas-jelas, alhamdulillah. Oke. Mohon maaf nih, saya belum rubah profil di Zoom-nya. Eh, eh, saya santri dari Abian Ahmad, kelas 9B, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Sofian buat Baswedan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Eh, saya sangat tertarik dengan subjek kajian kita hari ini yang menurut saya sangat menarik ya, dan relevan dengan kondisi saat ini. Ada beberapa pertanyaan, Ustaz, yang ingin saya sampaikan ke Ustaz dan mohon penjelasannya. Yaitu di saat sekarang ini kan kita merupakan era digital ya. Banyak tuh santri itu lebih mengenal atau memahami mengenai role model dari influencer atau selebriti atau bahkan gamer gitu ya, Ustaz ya. Atau bahkan mereka itu lebih percaya dengan logika berpikir ya. Nah, pertanyaan saya, Ustaz, ada tiga. Yang pertama adalah bagaimana caranya kita menanamkan akidah sunnah ini, Ustaz, agar tidak tergerus oleh tren tersebut, Ustaz. Lalu yang kedua, Ustaz, bagaimana cara kita selaku orang tua meyakinkan para santri atau terutama anak saya sendiri lah ya, bahwa akidah sunnah itu adalah warisan yang paling berharga, ya bukan hanya sekedar teori atau dogma, Ustaz. Lalu yang ketiga, Ustaz, maaf nih banyak pertanyaan. Itu jawabannya bisa 2-3 kali kajian itu, akhi. Maaf, Ustaz. Hah? Yang terakhir, Ustaz ya. Kira-kira langkah konkret apa nih yang bisa kita lakukan untuk bisa dilakukan oleh santri atau anak kami ya untuk memperkuat akidahnya di tengah dunia yang saat ini yang serba cepat dan instan, Ustaz. Demikian, Ustaz, pertanyaan saya. Mohon maaf sebelumnya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebetulnya mengerucut ke satu poin lah. Antum ingin tahu caranya bagaimana untuk membentengi, memperkuat, menghindari mereka dari tergerus oleh pengaruh-pengaruh negatif. Ya, prinsipnya, akhi, antumnya harus paham dulu agama ini. Ya, atau sekolah tempat dia belajar harus mengajarkan dengan uslub, dengan metode yang bisa menjadikan orang itu yakin, tidak hanya didoktrin. Anak kasih contoh simpelnya begini ya. Di masa Nabi SAW, al hadis sahih ya, hadisnya sahih, eh, ada dalam, bentar, eh,
Intinya gini, ada seorang pemuda yang pernah datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia minta agar diizinkan untuk berzina, agar dibolehkan untuk zina. Subhanallah ya, nggak tanggung-tanggung ini. Bukan minta izin untuk hal-hal yang wajar, tapi minta izin untuk zina, sesuatu yang semua orang tahu lah itu perbuatan keji ya. Namun Nabi SAW tidak langsung murka dengan permintaan laki-laki ini, karena beliau di sini sebenarnya menangkap ada hal positif yang bisa diambil oleh orang yang minta izin supaya boleh berzina. Apa kata Nabi? Eh Adnu, ya, dekatkan dia, katanya Nabi SAW. Suruh dia mendekat ke sini. Ya. Suruh dia mendekat. Sampai akhirnya dia duduk di hadapannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini hadisnya riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Hadis Abu Umamah. Qal inna fatan syabban atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang pemuda datang kepada Nabi, lalu dia bertanya, "Ya Rasulullah, idzan li bizina." Ya Rasulullah, izinkan aku untuk zina. Fa aqbalal qaumu alaihi fazajaruh. Orang-orang pun langsung melihat menatap dengan pandangan-pandangan yang sinis sambil menghardiknya ya. Bisa dibayangkan di majelisnya Rasulullah ada orang muda datang tahu-tahu minta izin untuk zina. Pasti orang-orang akan eh, apa ya? Akan geram lah. Wa qalu mah, apa ini? Apa-apaan ini? Ya, mah. Faqala adnu, dekatkan dia. Fadana minhu qariban. Dia mendekat sedikit sampai akhirnya benar-benar dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fajalasa faqala atuhibbuhu li ummik. Nah, ini yang ana ingin ingatkan kepada para orang tua, juga kepada asatidzah ya, khususnya yang bagian konseling, pengasuhan, ajak mereka itu untuk diskusi. Ini adalah bentuk coaching. Ini coaching yang luar biasa ya. Jadi sunnah ini luar biasa sebetulnya. Lengkap banget. Coachingnya luar biasa. Nabi bilang apa? Atuhibbuhu li ummik. Disuruh dia mikir. Emang kamu suka kalau ibumu yang zina? Qala la wallah. Ja'alanillahu fidak. Demi Allah tidak ya Rasulullah. Aku jadikan diriku sebagai penebusmu ya Rasulullah. Sumpah dia. Dia nggak ridho, nggak terima kalau ibunya yang zina. Qal, Nabi menjawab, walan nasu yuhibbunahu li ummahatihim. Ya orang-orang juga sama, nggak suka kalau ibu mereka zina. Qal, afatuhibbuhu li ibnatik. Terus kalau anak perempuanmu yang zina kamu suka? Kamu terima? Ya. Dia pun mengatakan, la wallahi ya Rasulullah ja'alanillahu fida'at. Demi Allah ya Rasulullah, aku tidak terima. Semoga Allah menjadikanku sebagai penebusmu. Nabi juga bilang, walan nasu yuhibbunahu li banatihim. Orang-orang juga tidak terima kalau gadis mereka yang zina. Bagaimana kalau saudarimu zina? Jawaban dia sama. Nabi juga mengatakan, orang-orang juga tidak akan suka kalau saudari mereka zina. Bagaimana kalau bibimu? Dia jawab juga dengan jawaban yang sama, dan Nabi juga mengatakan orang-orang juga tidak akan suka kalau bibi mereka berzina. Intinya, sadarlah dia setelah itu bahwa dengan siapapun dia akan berzina, tidak akan lepas kemungkinannya. Apakah itu ibu seseorang, putri seseorang, saudari seseorang, ataupun bibi seseorang. Dan berarti dia akan bikin masalah dengan kerabat si perempuan yang dia zinai. Berarti dia akan dapat musuh baru. Baru orang ini akan berpikir. Kadang-kadang orang itu berpikir, berbuat karena dia tidak tahu akibatnya apa. Dia tidak yakin bahwa dia akan mendapatkan akibat itu. Ya mungkin dia sekedar tahu zina itu nggak boleh. Tapi kenapa kok nggak boleh? Apa jeleknya zina? Ya, orang ini tahu zina itu haram, makanya dia minta izin.
Dan ini sesuatu yang perlu diapresiasi. Dia tidak salah, dia harus minta izin kepada siapa? Dia minta izin kepada Rasulullah. Boleh jadi ada dispensasi untuk dirinya. Cuman dia nggak ngeh, nggak sadar nih akibat buruknya zina itu apa. Nah, Nabi melakukan coaching di sini, mengajak dia untuk berpikir. Nah, gunakan metode ini untuk menanamkan sesuatu kepada anak antum. Ya. Misalnya untuk menanamkan sunnah, apa sih perlunya sunnah? Emang kita perlu ikut taat kepada sunnah? Apakah nggak cukup kita menjadi ahli-ahli teknokrat, ahli ilmu ini, ilmu ekonom, ya apa jadi ekonom atau jadi ahli tata negara? Emang nggak cukup untuk menyejahterakan? Ya kita katakan begini misalnya ya, coba lihat tuh negara-negara maju nih, yang katanya mereka menguasai teknologi. Mereka pada perang sendiri-sendiri nggak? Faktanya mereka perang sendiri-sendiri. Teknologi yang mereka miliki itu bukan untuk menyejahterakan umat manusia, tapi untuk menindas sesama manusia yang lemah. Itu fakta. Penjajah-penjajah itu rata-rata orang kafir, rata-rata orang-orang yang punya teknologi. Jadi teknologi mereka dipakai untuk menjajah bangsa lain. Kenapa? Ya karena mereka tidak punya agama. Mereka tidak punya pedoman hidup yang benar. Pedoman hidup mereka adalah materialisme, sekulerisme, liberalisme, rusak tatanan sosialnya, tatanan masyarakatnya rusak, broken home di mana-mana. Ya. Jangan bicara lagi tentang akhlak, nggak ada lagi akhlak mereka. Ini menunjukkan bahwa manusia ini nggak bisa kalau nggak dibimbing oleh wahyu. Nggak bisa jadi orang baik, nggak bisa jadi umat yang baik, yang beradab kalau tidak dibimbing oleh yang menciptakan manusia melalui Al-Qur'annya dan melalui sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya itu cukup, tidak perlu ada perang dunia pertama, perang dunia kedua, perang Amerika Vietnam, perang Jepang Cina, perang Indonesia dengan Belanda, dengan sekutu, sekarang perang Rusia Ukraina. Buat apa perang-perang itu? Mereka semua orang-orang yang pinter, mereka semua orang-orang yang punya teknologi, kok masih perang juga? Negara sudah sebesar itu masih juga dia menginvasi negara lain. Ya itulah ketamakan manusia. Kalau nggak dibimbing oleh wahyu, hasilnya hanya akan seperti itu. Ya, kita harus punya Ya amunisi pokoknya lah. yang cukup ya. Tahu kemarin mahal gitu. Ya Afwan, kalau nggak ini ada kontrak-kontrak suara yang dulu di masuk, mana, gitu kan ya. di unmute dulu. Pokoknya harus segera. Harus Jadi kesel aja gitu. Satu. ada usaha. Ya, jadi intinya kita harus punya literasi yang cukup supaya kita bisa menjawab dengan data-data. Ya, lontarkan kepada mereka pertanyaan supaya mereka berpikir apa jaminannya kalau seseorang itu hanya menguasai ilmu dunia tapi dia tidak paham aturan-aturan Allah, jaminannya dia akan sejahtera apa? Nggak ada buktinya sama sekali. Justru yang kita lihat di dunia ini yang ada adalah penindasan, kerusakan, ya, penjajahan, intimidasi, itu yang ada. Ini menunjukkan manusia tidak akan bisa sejahtera tanpa dibimbing oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Em, bagaimana tadi Abu Yasmin cukup? Ya, cukup ya mungkin ya. Ini ada pertanyaan dari via chat. Em, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, mohon sarannya dan nasihatnya kepada kami orang tua, bagaimana agar anak-anak bisa melaksanakan ilmu yang mereka terima selama di pondok. Karena terkadang kami melihat seolah-olah ilmu itu hanya untuk mencari nilai dan agar tidak dihukum selama di pondok. Sehingga qadarullah seperti kasus-kasus bullying, LGBT, dan penyelewengan yang terjadi dalam pesantren itu terjadi. Dan qadarullah dilakukan oleh santri yang hafal Al-Quran. Jazakumullahu khairan barakallahu fiqh. Ya, pertama begini ya. Ada yang namanya oknum. Ya, oknum itu tidak boleh menjadi parameter. Di mana-mana ada oknum.
Jangankan antum bicara di sekarang ya, di pesantren. Di zaman sahabat pun ada yang namanya oknum. Ada oknum munafikin, ada oknum yang murtad, ada oknum yang khianat. Dan itu tidak menjadikan bahwa pendidikan dan tarbiyahnya Nabi gagal, tidak. Ada oknum yang jatuh dalam zina, ada kan, itu fakta itu. Ya. Fakta. Ya. Ada yang minum khamar. Intinya memang manusia tidak akan lepas dari adanya orang-orang seperti itu. Seandainya LGBT tidak ada, tidak akan ada ayat-ayat yang mengutuk perbuatan kaum Nabi Lut. Ya. Innakum lata'tuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Innakum lata'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa. Al-ayah. Kalian adalah orang-orang yang suka berbuat keji, kekejian yang tidak pernah dilakukan oleh orang-orang sebelum kalian di dunia ini. Artinya ada orang-orang yang menyimpang, itu ada. Tapi sekali lagi, oknum jangan menjadi alasan untuk merusak. Gara-gara setetes nila rusak susu sebelah. Nah, itu kan juga tidak fair, ya. Taib, ini adalah ujian bagi kita bahwa di tempat yang sudah dibekali berusaha untuk dijaga saja itu bisa terjadi, apalagi kalau pergaulannya bebas. Apalagi kalau tidak ada batasan laki perempuan. Ya, pasti akan lebih parah lagi. Nah, jangan juga kita ini terframing oleh media-media. Wah, terjadi di pesantren anu pencabulan. Iya, di luar sana lebih banyak sebetulnya. Cuman medianya tidak memberitakan saja. Ya, karena yang punya media juga siapa? Yang punya media ini bukan ahlu sunnah. Kebanyakan media-media ini milik mereka. Jadi kita juga harus bijak. Yang pertama itu. Yang kedua, bagaimana agar anak bisa mengamalkan ilmunya? Ini dia perlu hidayah dari Allah SWT. Hidayah taufik. Ya, hidayah taufik ini memang di luar kemampuan manusia. Itu mutlak dari Allah SWT. Yang bisa dilakukan oleh manusia adalah mengarahkan. Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Ini perintah kepada Nabi SAW, pendidik terbaik yang pernah ada di muka bumi. Allah katakan, engkau beri peringatan, karena sesungguhnya engkau hanyalah pemberi peringatan, bukan orang yang berkuasa atas mereka. Jadi, lakukan apa yang menjadi tugas kita. Ingatkan, cegah, kalau ada ancaman, ancam juga pelakunya. Karena ancaman itu bagian dari pendidikan. Ya, pendidikan tanpa ancaman nggak bisa juga. Makanya Allah Subhanahu wa taala selain mengancam dengan neraka, juga ada ancaman hukuman di dunia. Ya, pelaku zina ada ancaman dirajam, dicambuk, potong tangan bagi pencuri, ya, dan lain-lain. Kenapa? Ya karena tidak semua orang bisa diandalkan imannya dia kepada akhirat untuk jadi orang baik. Banyak orang yang imannya itu kepada apa yang kelihatan oleh matanya. Oh, hukumannya kelihatan nih di depan mata. Baru dia takut. Makanya proses menghukum itu juga harus disaksikan oleh banyak orang. Ya, wal yashhad adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Hendaklah proses sanksi yang dijatuhkan kepada pezina, yang dicambuk itu atau dirajam itu disaksikan oleh sebagian kaum muslimin agar menjadi ini apa istilahnya hal-hal yang menakutkan. Memang itu dicari, takutnya itu dicari. Jadi menakut-nakuti dengan hukuman itu sesuatu yang syar'i. Yang penting hukumannya sesuai dengan koridor syar'i. Nah, sekarang yang jadi masalah apa? Kita ini dipangkas. Tidak boleh mukul, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Ketika nanti ada sanksi yang dijatuhkan, padahal sanksinya masih dalam batas koridor yang dibolehkan oleh syariat, nanti ada gugatan dari pihak orang tua. Sekarang bagaimana anak itu akan punya rasa segan dengan lembaga pendidikan, manakala sanksi aja demikian ringan seperti itu. Kenapa koruptor marak di Indonesia? Antum tahulah jawabannya. Ya, karena undang-undang perampasan asetnya baru disahkan sekarang. Semua orang mikir korupsi. Sekali korupsi bisa miliaran, puluhan miliar, masuk penjara, penjaranya pun enak. Karena udah pernah masuk tuh ke Sukamiskin. Enak penjaranya.
Gimana ada yang kapok dengan cara seperti itu? Nah, jadi ya itu salah satu konsekuensi yang kita harus telan, pil pahitnya itu. Kalau nggak ada yang disegani, ya ngapain orang harus takut? Wong hukumannya cuma apa sih? Cuma nggak naik kelas paling banter, ya. Digundul aja mungkin dia protes, nanti lapor, jadi pidana, ya. Ntar dipukul sedikit, wah diviralin, rusak namanya pesantren. Jadi pesantren juga juga ngitung-ngitung nih. Saya mukul dia untuk kemaslahatan dia, tapi nanti kalau orang tua nggak terima gimana? Kan susah juga itu, susah. Nah, alhamdulillah kalau orang tuanya itu ngerti bahwa mendidik itu bukan hal yang gampang, sulit sekali mendidik itu. Ya, ada salah seorang wali santri anak yang anak sering contohkan dia sebagai sosok wali santri yang luar biasa ya. Artinya apapun kebijakan sekolah yang memang dijalankan biidznillah oleh orang-orang yang ngerti ya, mana yang halal, mana yang haram. Jadi ketika menetapkan sanksi itu juga pakai acuan syariat, bukan ngawur. Kita nggak pernah membolehkan pemukulan pada wajah, pemukulan dengan yang menimbulkan bekas. Nggak boleh. Syariat juga tidak pernah membolehkan hal yang begitu. Tapi kalau mukul itu bagian dari pendidikan, iya. Makanya anak umur 10 tahun disuruh sholat nggak mau sholat kan dipukul. Kan itu aturannya. Berarti kalau nggak boleh mukul sama sekali, itu nggak benar. Nggak benar. Coba baca kitab Tauhid itu. Ketika membahas tentang bersumpah. Ada salah seorang tabi'in yang mengatakan, kanu yadribunana ala syahadati wal halif. Dulu para salaf kita suka mukul kita kalau gampang-gampang menyampaikan kesaksian dan gampang-gampang bersumpah. Karena apa? Karena itu kurang menghormati Allah Subhanahu wa taala. Bersumpah kan harus pakai nama Allah. Kalau dikit-dikit bersumpah nanti dilanggar. Berarti kurang respeknya sama Allah. Kurang respeknya sama Allah jadi dipukul oleh para salaf kita. Bagaimana kalau ada orang yang istihza sampai melecehkan agama, melecehkan Rasul, masa dibiarin? Ya, tapi kan peraturannya dibikin seperti itu ya, emang akibatnya ya seperti ini. Ya kecuali kalau orang tuanya mau tahu bahwasanya untuk mendidik ini harus ada dukungan dari kedua belah pihak. Jangan orang tuanya ingin anaknya baik, tapi nggak boleh ada sanksi sama sekali. Ada salah satu teman, ya wali santri saya ini bilang begini, Ustadz, ana titipkan anak-anak sama antum Ustadz, ana ridho Ustadz, antum mau hukum, yang penting anaknya jadi anak baik. Wallahi sekalipun ana nggak pernah hukum itu anak. Emang dia nggak bermasalah? Nggak ada masalah sama sekali. Paling dia ngantuk ketika anak kajian, anak suruh berdiri, dia cengar-cengir berdiri. Ya. Di saat yang bersamaan ada orang tua lain yang sedikit-sedikit ketika dapat komplain dari si anak, ya namanya anak-anak. Ya, dia akan pasti akan berusaha bagaimana supaya yang salah bukan dia. Entah temennya salah, ustadznya salah, sekolahannya salah, ininya salah. Selalu dia akan cari eh, siapa yang salah dan itu bukan diri dia. Kadang-kadang orang tua nggak bijak, ya, dia akan percayai 100%, nggak dikonfirmasi, terus dia melakukan tindakan-tindakan yang justru akan menjadikan anaknya semakin, mohon maaf, tidak beradab. Karena dia tahu, wah, laporan apapun pasti akan diiyakan. Dan anak mesti dibela sama Abi. Anak mesti dibela sama Umi. Nggak mungkin ini anak akan jadi orang yang beradab. Mustahil jadi orang beradab. Mustahil. Mustahil dia akan menghargai orang-orang yang mengajarinya ilmu-ilmu yang bermanfaat. Karena apa? Karena apapun pasti dia akan dibenarkan. Padahal Nabi SAW mengajarkan kepada kita bahwa aturan adalah aturan. Aturan yang sudah disepakati yaitu harus di, dihormati oleh semua orang. Suatu ketika Fathu Makkah, ada orang yang melaporkan kepada Nabi, ada seorang perempuan dari Bani Makhzum yang suka mencuri ya Rasulullah. Dan dia mengakui perbuatannya. Ya sudah, mengakui perbuatannya, potong tangannya kata Nabi. Aduh, dipotong tangannya. Bani Makhzum ini darah biru nih, ningrat ini. Ya, saingannya Bani Hashim di zaman jahiliyah.
Orang yang sangat terpandang ini. Mereka pun malu kalau sampai ada perempuan dari Bani Makhzum yang harus dipotong tangannya karena kasus pencurian. Akhirnya mereka kirim siapa? Mereka kirim Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Orang yang paling dekat sama Rasulullah. Kesayangan Rasulullah, anak dari kesayangan Rasulullah. Maksudnya biar Usamah melobi Rasulullah agar memberikan gerasi. Nabi marah. Qal atashfa'u fi haddin min hududillah. Innama ahlaka man kana qablakum kana idza saraqa fihim asy-syarif tarakuh wa idza saraqa fihim ad-dha'if aqamu alaihi al-hadd. Walladzi nafsi biyadihi law anna Fatimah bint Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Tahu nggak yang buat umat-umat sebelum kalian tuh celaka itu apa? Ya, ketika ada orang yang terpandang yang mencuri, mereka biarkan. Namun ketika rakyat jelata yang mencuri, mereka tegakkan hukuman itu. Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Demi Allah, katanya Nabi, andai Fatimah yang nyuri, aku yang potong tangan. Kata Fatimah. Coba bayangkan ketika seorang yang paling berkuasa, paling berilmu, sudah menyatakan ultimatum seperti itu. Dan mereka yakin ini orang kalau ngomong nggak mungkin bohong. Nggak mungkin dia pura-pura. Itu wahyu dari Allah. Artinya hukum ini harus dihormati. Aturan ini harus dihormati. Bukan berarti tidak ada pengecualian. Ada pengecualian, tapi pengecualian bukan dengan cara-cara yang menjatuhkan wibawa dari para penegak aturan ini. Bahkan ada kisah yang bagus sekali yang dicontohkan oleh Harun ar-Rasyid rahimahullah ya, salah satu penguasa Daulah Abbasiyah yang menitipkan anaknya kepada Al-Asma'i. Al-Asma'i ini salah seorang pendidik, ahli sastra, ahli hadis juga, yang dia ditugaskan oleh Harun untuk mendidik anaknya, Al-Amin sama Al-Ma'mun, anak-anaknya Harun ar-Rasyid. Nah, ada yang memberikan bocoran bahwa Al-Asma'i ini ternyata nyuruh Al-Amin untuk, atau salah satunya ini, entah Al-Amin atau Al-Ma'mun, disuruh untuk menuangkan air wudhu bagi gurunya. Sampai informasi ini kepada Harun, dipanggil ini Al-Asma'i. Dibilang, ya Asma'i, balaghani annaka amarta ahada ibnayya bisabbi alaikal wudhu. Sampai kepadaku bahwasanya engkau malah menyuruh anakku untuk menuangkan air wudhu kepadamu. Al-Asma'i ketakutan ini. Aduh, ini bisa dihukum ini kita. Ya, dianggap mungkin mengeksploitasi atau yang semisalnya. Justru dia ditegur, salah kamu. Harusnya yang satu nuangkan air wudhu, yang satu lagi membasuh kakimu. Biar mereka belajar adab. Jadi memang diberi kebebasan tapi terbatas. Bebas sesuai aturan syariat ya, bukan bebas sewenang-wenang, lah. Ya. Dan kalau ada oknum, ya itu oknum. Oknumnya ditindak, bukan berarti aturannya dihapus sama sekali, tidak boleh ada sanksi. Karena terus terang tidak semua orang bisa diandalkan karakternya untuk disiplin. Ada yang hanya bisa disiplin ketika ada sanksi yang ditegakkan. Ya, coba antum masuk ke sekolah-sekolah militer, semuanya disiplin. Ana pernah ngisi kajian di daerah Bandung, di Secaba, Sekolah Calon Bintara. Masya Allah, nggak ada kajian ngantuk. Nggak ada kajian satu pun yang ngantuk. Semuanya fokus, nyimak, sepatunya rapi, tertata. Kenapa? Karena ada sanksi yang tegas. Mau nanya aja, siap Ustadz. Nomor sekian izin bertanya. Dijawab, siap Ustadz. Ya, semua dijawabnya siap, siap, siap. Kenapa? Karena ada aturan yang tegas di sini. Dan mereka, antum tahu sendiri lah bagaimana sanksinya kalau prajurit nggak disiplin, ya mereka main tangan. Kita nggak ingin itu terjadi, tapi ada aturan yang disegani oleh bersama untuk kemaslahatan bersama. Anda rasa cukup ya? Wallahu a'lam. Baik, baik Ustaz, jazakumullahu khairan wa barakallahu fiq pada Al-Ustaz Dr. Sufyan Fuad Baswedan LCMA. Mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi dan mungkin karena waktu juga sudah ingin menjelang sholat zuhur,
Ana ucapkan barakallahu fiku wa jazakumullahu khairan kepada Ustadz um, Sufyan Fuad Baswedan yang telah hafizahumullahu taala yang telah memberikan materi yang sangat bermanfaat sekali khususnya bagi kita semua yang hidup di sekitaran lingkungan pondok, baik para asatidzah kemudian kepada para wali santri juga. Kemudian kami sampaikan juga jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada Mudir Pesantren Ibnu Taimiyah Dr. Haryanto Abdul Hadi SMA, kemudian Al Ustadz Habibie Sahlan Amin sebagai Kepala Bagian Dakwah Pendidikan Dakwah Pesantren Ibnu Taimiyah, dan juga kepada Al Ustadz Aris MPD juga kepada sebagai kasih dari dakwah Pesantren Ibnu Taimiyah. Dan tidak lupa juga kami haturkan terima kasih dan jazakumullah khairan kepada para wali santri yang telah setia mendengarkan nasihat-nasihat dari pemateri kita sampai akhir acara ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak terasa kita telah berada di penghujung acara kajian online pada hari ini. Semoga seluruh rangkaian kegiatan ini menjadi ladang pahala bagi kita semua dan memperkuat ikatan kita sebagai orang tua yang peduli terhadap Amin. pendidikan akidah anak-anak kita yang ada di pondok pesantren yang kita banggakan ini. Mari kita Amin. tutup dengan doa berkait doa dan hadis yang dimana yang mungkin bisa ini menjadi renungan bagi kita. Kalau Rasulullah SAW bersabda, "Ad-dunya mal'unah mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma walahu wa aliman wa muta'allim." Rasulullah SAW bersabda, dunia itu terlaknat dan segala isinya terlaknat kecuali zikir kepada Allah, apa yang mendekatkan kepadanya, orang alim dan penuntut ilmu. Sehingga dari materi yang sangat bermanfaat ini, semoga kita bisa renungkan bagi kita semua ini agar kita dapat aplikasikan di amal keseharian kita. Mari kita tutup acara kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik Subhanaka wa asyhadu an la bihamdika ilaha illa asyhadu an la anta ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu astaghfiruka ilaika. wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para wali santri, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kami Jazakumullah untuk khairan. tidak lupa Barakallahu fiik. mengisi Ustaz. Wafikum barakallah mengisi absensinya dan dokumentasi pun sudah kami lakukan di tengah-tengah sesi. Silakan bagi yang belum mengisi absensinya silakan diisi. Oke, syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.